Hari ini talkshow eksklusif Jambi TV agak sedikit berbeda. Saya tidak sendiri di talkshow kali ini karena saya akan berbicara tentang stunting. Secara baik keluarga itu, keluarga yang direncanakan dengan baik, insya Allah potensi untuk terkena stunting, masalah-masalah yang lain itu diminimalisir. Eksklusif Jambi TV tentunya dengan judul kebijakan program pencegahan stunting di Kota Jambi. Kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tenang sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tenang sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jambi TV dimanapun Anda. Hari ini talkshow eksklusif Jambi TV agak sedikit berbeda. Saya saat ini berada di rumah Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Nah, saya tidak sendiri di talkshow kali ini karena saya akan berbicara tentang stunting. Artinya tidak hanya cuma Pak Wawaku saja yang akan mengobrol tentang stunting, saya akan bersama Kepala Dinas DPPKB Kota Jambi dan juga Kaprodi Ilmu Gizi dari Stigba Baitur Rahim Kota Jambi. Saya akan sapa, sudah ada di sana, ikuti saya. Yuk, Assalamualaikum. Ibu Ira, sehat selalu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Baik, Ya, alhamdulillah. Ibu, ini kita sudah ada di halaman rumah Pak Wawaku. Betul. Saya ingin bicara tentang stunting. Benar. Ya, seperti apa program dari pemerintah Kota Jambi dan DPPKB seperti apa. Tetapi tidak cuma Pak Wawaku atau Ibu Ira, Ya. saya masih ada satu lagi, ada Oke. Ibu Dini, Oh, iya. Kaprodi Ilmu Gizi Stigba Baitur Rahim Jambi. Assalamualaikum, Bu Dini. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita bicara tentang gizi supaya anak-anak di Jambi tidak stunting, ya. Iya. Kita sambil jalan ke sana. Mudah-mudahan Pak Wawako, tadi kita sudah janji kita akan ngobrol-ngobrol tentang stunting. Ya, kita sambil jalan ke sana. Iya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu rupanya ini. Wah, Pemirsa, ada kami Bang Randy ini. ingin bertamu. Sebenarnya bukan ingin, udah datang ke sini. iya. Apa kabar Bapak Wakil Wali Kota Jambi? Baik. Ibu, Waalaikumsalam. apa kabar? Bu Kadis, terima kasih sudah Hari ini saya berkunjung. bersama Ibu Kepala Dinas DPPKB Kota Jambi Ya. dan juga Ibu Dini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang stunting sambil kami bertamu. Oh iya, Oke, silakan. siap. Sambil kita bertamu kita prokes ya. Iya. Kita tetap pakai masker. Ya, udah Baik. begitu saya tinggal dulu, saya kerja ya. Oh. Ngobrolnya sama Pak Wawaku kan? Siap, terima kasih Ya, Ibu, ya. terima kasih banyak, terima kasih.
Pemirsa Jambi TV, saat ini kami sudah berada di kediaman rumah Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Seperti yang saya utarakan di awal, kami akan ngobrol tentang stunting dan bagaimana program pemerintah Kota Jambi ke depan, dan nanti ada beberapa rekomendasi ataupun saran yang kami harapkan langsung dari Bapak Wakil Wali Kota Jambi. Assalamualaikum Pak Wakil Wali Kota Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Dendi sudah berkunjung ke kediaman kami nih dengan Bu Kadis, Bu Dini juga. Terima kasih. Pak Wawako, ini kita kali ini talk show eksklusif Jambi TV memang agak berbeda. Suasana pandemi COVID-19 memang mengharuskan kita prokes seperti betul. kita, walaupun di outdoor seperti ini kita tetap mengenakan masker, duduk kita berjarak-jarak. Nah, Pak Wawako, tadi waktu di depan saya sudah ngobrol sama Ibu Ira, kemudian sama Ibu Dini, kami udah ngobrol-ngobrol tentang stunting. Nah, stunting ini kan memang satu hal yang kalau dibilang untuk generasi kita yang akan datang, kalau bisa zero dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara tentang stunting nih Pak Wawako, background Bapak adalah seorang dokter, dan tentunya pasti akan intens sekali, fokus sekali dengan stunting itu sendiri. Saya akan tanya ke Pak Wawako, ini berkenaan dengan upaya pemerintah Kota Jambi dalam penanganan stunting. Ini apa aja ini Pak? Ya, baik Bang Dendi, terima kasih para pemirsa Jambi TV juga. Memang stunting ini kan kita tahu semua bahwa kondisi gagal ya, baik pertumbuhannya maupun perkembangannya dari balita. Terutama faktor penyebabnya itu adalah kekurangan bahan-bahan nutrisi gizi yang cukup dalam waktu yang lama, jadi kronis, pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Kalau 1000 hari pertama kehidupan ini banyak masyarakat yang tidak tahu 1000 itu dari dia lahir atau dari ketika pembuahan. Dalam kandungan sudah dihitung. Sudah dihitung. Jadi sudah pembuahan itu terus sampai 1000 hari ya. Artinya setelah lahir, jadi mulai dari antenatal care, postnatal sampai usia balita ya, itu yang paling sensitif. Oleh karena itu dalam konteks pencegahan, jadi kita ingin lebih dalam lagi ke arah pencegahan. Ya, karena kalau sudah kejadian itu berarti kasus kronik defisiensi bahan-bahan gizinya udah terjadi. Maka ada intervensi. Nah, dalam konteks pencegahan kita harus memulai bahwa kita penting melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang pertumbuhan, terutama balita kita ya. Di samping itu juga monitoring ibu hamil, dari antenatal care-nya, proses itu semua harus kita pantau, kita monitoring dan evaluasi. Nah, pada kondisi pandemi ini Bang Dendi, ini kondisi ini mengalami penurunan. Misalnya karena pandemi, posyandu nggak jalan, padahal paling efektif itu menjangkaunya luas itu di pos pelayanan terpadu, di mana ibu-ibu membawa balitanya, ibu hamil juga ANC di situ, ketemu dengan tenaga kesehatan, ditimbang berat badannya, bagaimana progres selama kehamilan, naik enggak, taksiran berat janinnya, lingkar tangan, lingkar kepala, dan semuanya indikator-indikator tumbuh kembang itu diukur, dimonitoring dan evaluasi. Nah, cuma kan Pak Wawako, kita kan pandemi ini, ditambah lagi si ibu hamil datang ke posyandu, pastinya kan dia khawatir gitu. Jangan-jangan nanti bawa pulang ke rumah bawa oleh-oleh. Nah, ini gimana nih? Ajakan seperti ini, himbauan seperti apa Pak? Ya, jadi untuk proses monitoring dan evaluasi ini tentu harus menerapkan protokol kesehatan. Dan di tahun ini, di 2022 awal tahun, karena kasus sedang turun kemarin di Januari, posyandu kita mulai melalui sebuah gerakan untuk mengaktifasi kembali pos pelayanan terpadu. Nanti kita lihat lagi ke depan, kalau kasusnya naik tentu ada kebijakan lain. Tetapi prinsipnya, kesadaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi ini menjadi program prioritas dan kerja bersama. Kemudian dari hasil monitoring evaluasi ini, kalau ada ditemukan ketertinggalan perkembangan atau pertumbuhan, kita harus lakukan stimulasi secara dini. Jangan sampai terlambat mengetahui sehingga stimulasinya telat, maka dampaknya semakin berat. Karena
gangguan ini, stunting ini tidak hanya fisiknya yang pendek, tetapi juga kecerdasannya kurang, daya tahan tubuhnya juga lemah, gampang sakit dan seterusnya. Maka untuk stimulasi ini penting dan kerja bersama-sama, nanti banyak OPD yang ikut terlibat. Nah, jadi kita monitoring, ini kalau kan ketemu tadi, distimulasi. Ini tadi Bapak bilang kerja bersama-sama. Iya, Kerja betul. bersama-sama artinya ada kader di sana. Iya. Kemudian tidak cuma ada kader, media promosi pun Betul. juga ada di sana. Kemudian juga para tenaga medis, kemudian kader posyandu dan penyuluh KB. Betul. Ini sudah sejauh mana Pak? Kita di tahun 2021, sekarang kita ada di tahun 2022. Iya. Kedepannya ternyata kan mungkin tadi ada evaluasi nih. Dulu mungkin 2001 begini, alangkah bagusnya di 2022 harusnya seperti ini. Ini gimana nih Pak? Ya, jadi seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan Ya, dan tingginya angka vaksinasi, ya. maka untuk program-program prioritas masalah cegah stunting ini tidak boleh terhenti oleh karena pandemi. Hanya penekanannya adalah semuanya menyadari pentingnya protokol kesehatan. Jadi kegiatan posyandu, kegiatan penyuluhan dari kader-kader KB yang ada di lapangan, penyuluh, tetap semua harus berjalan, tetapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Gitu. Pak Wawako, saya pernah baca atau saya pernah melihat ada kata-kata dahsyat di sana. Kata-kata dahsyat itu adalah dapur sehat atasi stunting. Ini Betul. apa ini Pak? Ini menarik sekali. Iya, betul. Jadi tadi kan kalau kita sudah monitoring evaluasi, kalau ketemu kita lakukan stimulasi dini. Nah, kalau ada yang bermasalah tentang gizinya, maka kita harus intervensi dengan pemberian makanan tambahan bagi balita itu. Nah, supaya efektif, efisien, dan melibatkan semua pihak, serta memanfaatkan bahan pangan yang ada di lokal setempat. Nah, inilah kita di Kota Jambi ini sudah punya 12 kampung KB. Ya. Di setiap kampung KB itu kita bentuk dahsyat, yaitu dapur sehat anti stunting. Siapa anggotanya? Yang melibatkan masyarakat yang ada di situ, kader ada di situ. Kemudian ahli gizinya tentu dari puskesmas nanti menghitungnya berapa kebutuhannya. Kemudian masak, ibu-ibu di situ masak. Oke. PKK dilibatkan di situ. Kemudian bahan pangannya dari lokal kalau ada, misalnya ada. Mungkin bisa dijelasin nih Pak Wawako, sebelum saya ke Ibu Ira sama ke Mbak Dini. Ini kan tadi Bapak bilang kerja bersama, Iya. artinya banyak multisektor yang ada di Betul. sana. Kita kaitkan dengan dahsyat tadi sendiri. Iya. Multisektor di sini mungkin Bapak bisa jelasin apa saja nih Pak? Ya, yang pertama adalah unsur kekuatan dari lembaga kemasyarakatan yang ada di tempat itu, ya, misalnya mulai dari kadernya, dari Pak RT-nya, dari PKK juga dilibatkan di situ, tokoh-tokoh agama. Begitu juga mungkin kalau di situ ada petani yang memproduksi bahan-bahan gizi, melihara ikan dan sebagainya. Kemudian juga ada OPD yang memang bertanggung jawab secara spesifik. Nah, OPD yang benar-benar bertanggung jawab secara spesifik. Ini ada Ibu Ira Iya, ini. Saya betul. nanti mau tanya banyak sebenarnya sama Bu Ira berkait dengan apa yang saya sedikit kayak seperti benang merah gitu ya. Tadi Pak Wawako sudah bilang program, kemudian juga dahsyat, kemudian multisektor. Nah, sekarang untuk DPPKB sendiri nih Bu Ira. Nih, kalau kita bicara tentang DPPKB artinya kan saya ingin tahu peran DPPKB untuk percepatan penurunan stunting. Nah, ini kan memang kalau kita bicara stunting ini kan tidak main-main. Ini ada Perpresnya. Perpres 72 tahun 2021. Nah, percepatan penurunan stunting DPPKB seperti apa, Bu? Oke, jadi kebetulan untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 itu merupakan perpanjangan dari BKKBN Pusat yang harus berperan aktif sebagai garda terdepan percepatan penurunan stunting. Jadi secara retrospektif kita harus melakukan promosi dan KIE untuk pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. KIE Komunikasi, informasi, edukasi untuk 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian pemantauan tumbuh kembang
melalui kelompok bina keluarga balita atau yang kita sebut dengan BKB. Nah, kemudian untuk prospektifnya itu sendiri kita telah melaksanakan beberapa yang harus menjadi tanggung jawab DPPKB, yaitu penyuluhan kepada calon pengantin. Nah, di mana perkembangan saat ini kita Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah bekerja sama dengan Kemenak melalui KUA nanti ada aplikasi terbaru LC Mail, di mana aplikasi terbaru tersebut itu akan mendeteksi dini melalui puskesmas itu tentang calon pengantin 3 bulan ketika dia baru mendaftar ke KUA, dicek kesehatannya, terutama yang perempuan. Nah, disitulah nanti KUA akan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencegahan stunting untuk calon pengantin dan kegiatan-kegiatan lain yang berpengaruh kepada terjadinya stunting. Oke, nah tadi kan kita bicara tentang program siap nikah untuk siap hamil juga. Kemudian, nah ini stunting ini kan terkait dengan juga jarak anak. Nah, jarak anak. Misalnya anak nomor 1, anak nomor 2. Kalau dulu sih banyak anak banyak rezeki katanya. Nah, ini gimana nih dengan jarak anak sendiri? Oke, jadi di situ juga kita kan punya petugas lapangan. Petugas lapangan kita untuk lini lapangan kita punya penyuluh lapangan keluarga berencana baik yang PNS maupun non PNS. Kemudian di bawahnya kita punya sub PPKBD dan sub PPKBD yang bisa memberikan penyuluhan tentang menjaga jarak kelahiran, jangan terlalu sering, jangan terlalu dekat, jangan melahirkan terlalu tua, jangan juga terlalu muda. Nah, jadi itu yang jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Pak Wawako, saya nanti ke Ibu Dini. Sedikit aja, ini menarik ini. Pemirsa, ini menarik ya. Menjaga jarak lahir anak. Nah, Pak Wawako, orang dulu anaknya banyak. Sekarang itu 1, 2, 3. Kalau lebih dari 2 kayaknya jarang-jarang. Dulu kayaknya punya anak aman-aman aja, Pak. Nah, mungkin ini gimana Pak? Perbedaan dulu sama sekarang, pola didik, pola asuh, pola gizinya juga. Bahkan dulu ada beberapa keluarga anaknya banyak, badannya gede-gede Pak. Nah, ini gimana Pak? Ya, jadi memang kan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang pertambahannya eksponensial ya. Kalau kita tidak kendalikan, maka setiap orang itu kan membutuhkan bahan pangan yang cukup, ya kan. Dulu rasio perbandingan antara produksi pangan dengan jumlah penduduknya masih seimbang. Orang tua kita di rumah aja halamannya luas, miara ayam dan lain-lain ya. Kalau sekarang rumah kecil-kecil, kita kalau mau makan ayam ya harus beli, harus disiapkan. Kalau orang tua dulu gede-gede, kalau mau makan ayam tinggal tangkap aja Pak. Jadi artinya ada kewajiban kami pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan yang bergizi, yang cukup, daya dukung lingkungan, ketersediaan air bersih. Ini juga erat kaitannya dengan stunting. Lingkungan drainasenya harus bagus, tidak ada sanitasinya nggak boleh jelek ya. Kalau jelek dia gampang sakit. Kalau ibu sedang hamil gampang sakit, maka nutrisi ke bayi juga pengaruh gitu. Jadi memang program stunting ini melibatkan OPD yang tadi yang spesifik seperti beliau ini PPKB, ada dinas kesehatan, itu sangat spesifik. Tapi juga ada yang sensitif, masalah ketahanan pangan. Ya kan, kemudian masalah air bersih, berarti PDAM kita sekarang kita bangun IPAL baru segala macam dalam rangka mencegah stunting juga. Nah, kemudian juga lingkungan, drainase melalui program Kotaku, daerah kumuh dibangun. Nah, kalau anaknya rapat-rapat, itu perhatian ibu dan keluarga dalam rumah itu kan akan terbagi. Misalnya masih baru lahir, langsung hamil lagi 9 bulan, belum setahun anaknya sudah ada lagi. Maka perhatian ibu terbagi. Yang ini masih nyusu, yang ini harus nyiapkan makanan dan sebagainya. Nah, tujuannya supaya kita memberikan pemahaman kepada para caten tadi, 3 bulan sebelum daftar KUA dikasih tahu bahwa kita harus merencanakan secara baik keluarga itu. Keluarga yang direncanakan dengan baik, insya Allah potensi untuk terkena stunting, masalah-masalah yang lain itu
diminimalisir. Ditambah Jadi, lagi iya, mewujudkan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia, ditambah lagi masa depan yang lebih Masa cerah. depan yang lebih Oke, baik, saya gitu. ke Mbak Dini. Mbak Dini, sama juga sih seputar stunting. Nah, kita ingin tahu nih, Mbak Dini, selaku Ketua Program Studi Ilmu Gizi Stikes Baitur Rahim Kota Jambi, mengapa strategi nasional untuk pencegahan stunting itu sangat penting? Kita kaitkan dengan ke gizi. Iya, ini gimana? Ya baik, Mas Denny, strategi nasional kan memang udah disusun juga dan sesuai dengan tadi yang Bu Ira sampaikan, sudah ada perpresnya juga. Jadi untuk menyusun strategi nasional ini bukan hanya presiden saja yang menyusun atau pemerintah saja, tapi juga melibatkan lintas sektor. Ada akademisi di situ, perwakilan organisasi profesi, kemudian ada masyarakat juga, kemudian ada bagian dunia usaha, dan ini juga didasarkan dengan data-data yang aktual gitu kan, bukan hanya ketika itu langsung turun strategi, bukan. Jadi memang disusun benar berdasarkan data, kemudian pengalaman di tingkat nasional maupun di tingkat global, dan ini memang diturunkan lagi kepada pemerintah di masing-masing provinsi, kemudian melalui tadi wali kota ataupun tadi OPD ini untuk bagaimana menjangkau sasaran kita, sasaran spesifik dan sasaran sensitif tadi ya, agar terjadinya percepatan penurunan stunting ini. Jangan sampai terlanjur menikah muda tadi, kemudian terlanjur anaknya dilahirkan dengan yang berat badan kurang dan tinggi badannya kurang atau panjang badannya kurang, seperti itu. Berarti udah ketemu nih titik terangnya kenapa sangat penting sekali. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Wawako, Ibu Ira, Mbak Dini. Tetap masih di suasana yang luar biasa. Ini Pak Wawako, ini sebenarnya ruangan apa ini Pak? Ini ruangan favorit saya sama istri. Kalau duduk nyeritain banyak hal tentang keluarga, kangen sama anak, duduk sini. Oke, Ya, kita mesti pulang break kerja. dulu ya sebentar. Iya, oke. Pemirsa, jangan kemana-mana. Talk show eksklusif Jambi TV tentunya dengan judul Kebijakan Program Pencegahan Stunting di Kota Jambi. Kami akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Jambi TV, kembali kita di talk show eksklusif Jambi TV, masih di kediaman Bapak Wakil Wali Kota Jambi. Kita ngobrol-ngobrol tentang stunting nih Pak Wawako, Iya, Bang Dendi. Ibu Ira, Mbak Dini, sambil ini sepertinya kita disuguhi kopi sama teh ini kayaknya. Ini. Silakan. Iyalah khas Jambi nih, kopi Jambi. Teh Makasih Jambi. banyak. Mbak Ibet, makasih banyak ya. Oke, Pak Wawako, sambil kita bicara tentang stunting, ini saya baru mendapat bocoran tanggal 31 Januari tahun 2022, Bapak resmi sebagai Ketua Tim Percepatan, ya, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Jambi. Nah, ini kan kita akan bicara tentang visi dan misi. Kita bicara tentang gaweannya nih apa gitu lah. Pekerjaannya apa. Sebagai ketua tim, ini mau ngerjain apa aja ini Pak? Iya, baik. Betul Bang Dendi. Jadi melalui surat keputusan Wali Kota nomor 59, tentu ini garisnya ke atas ke Perpres 72 tadi. Yang tadi kita di segmen awal tadi. Ya, peraturan nasionalnya sekarang di TPPS namanya ya, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Jambi. Ex officio Wakil Wali Kota adalah ketuanya. Baik. Ya, kenapa Wakil Wali Kota menjadi ketua? Karena penurunan stunting ini melibatkan semua OPD. Oke. Maka harus koordinasinya pada level pimpinan daerah. Ya, wakil pimpinan daerah saya menjadi ketua untuk mengorganisir semua potensi OPD. Nanti ada dewan pakar juga. Dewan pakarnya dari ahli gizi, ada spesialis kandungan, ada spesialis anak, dan psikologi. Jadi kerjaan ini adalah kerjaan besar, tugas kita bersama. Maka kami memulai TPPS ini menentukan lokusnya dulu. Lokus satu dari segi daerah. Jadi dari segi pendataan tadi, monitoring evaluasi, kita tahu di mana ada anak-anak kita yang stunting atau potensi terjadi stunting.
Itu lokus daerahnya sudah kita tentukan, sudah kita petakan semua. Oke. Kemudian dari lokus itu kemudian dikaji lagi. Oh, daerah ini masalahnya apa? Pendidikannya. Ibu-ibunya yang misalnya mohon maaf sekolahnya tidak terlalu tinggi. Ya. Maka edukasi di sana. Itu Iya. kerjaannya kader turun, Iya. banyak hal. Tapi misalnya masalahnya ternyata di situ masalah lingkungan, air bersih Oke. belum ada. Ya kita libatkanlah PDAM. Oh, masalah ketersediaan pangannya tidak ada karena penduduk kurang mampu. Ya. Maka kita masukkanlah program bantuan pangan melalui Oke. PKH, melalui hal lain supaya ketersediaan pangannya. Nah, tapi juga di kota ada juga lokusnya itu di orang yang mampu, orang yang pintar, perumahannya bagus, tapi ada stunting. Ternyata apa? Faktor kerja dua-dua. Oh. Suaminya kerja, Iya. istrinya kerja. Nah, Iya. maka itu intervensinya lain-lain. Itulah yang disebut dengan lokus intervensi kita berdasarkan problem yang ada di setiap wilayah. Jadi kita libatkan lurah, RT, camat, kepala OPD, tim pakar untuk kalau ada stunting segera intervensi. Butuh apa? Stimulasi dini, butuh program makanan tambahan tadi melalui Iya. Dahsyat Dapur Iya. Sehat anti stunting, atau butuh intervensi yang lain, edukasi, penyuluhan. Nah, inilah program-program yang kita susun. Ya. Tugas dari TPPS ini. Nah, anggarannya dari mana ya? Dari masing-masing leading sektor itu tadi. Dari anggaran dari masing-masing OPD harus sama-sama keroyokan untuk menyelesaikan problem stunting. Oke. Bagi yang sudah ada intervensi, bagi yang resiko ada potensi diintervensi juga supaya jangan sampai kita terjadi. bicara tentang Perpres. Turun lagi ke bawah itu ada SK Wali Kota Iya. nomor 59 2022 yang diterbitkan. Ini kan masih hitungan hari, 31 betul. Januari 2022. Betul. Nah, salah satu poinnya di situ saya ingin tahu ini pemerintah Kota Jambi pada saat untuk mengkampanyekan. Nah, artinya kan ini harus dikampanyekan. Kemudian dari kampanye itu artinya kan kita juga akan melakukan komunikasi perubahan perilaku. Betul. Nah, ini seperti apa nih formulanya ini Pak Wawako? Ya, jadi kami dalam konteks kampanye tadi, Ya. kita ingin melakukan prosesnya itu melalui rembuk stunting namanya. Nah, ini apa lagi nih? Nah, rembuk Banyak stunting kejutan itu, nih, banyak kejutan, Ya, banyak istilah. Rembuk Apa yang stunting dirembuk, itu Pak? ngumpulin semua stakeholders, Oke. para pemangku kebijakan, Oke. baik dari pemerintah, swasta, dari akademisi, dari masyarakat, secara berjenjang harus melakukan rembuk itu. Jadi di tingkat kelurahan ada rembuk stunting, ada nggak di wilayah ini, apa lokusnya dan sebagainya. Kemudian tingkat kecamatan dan tingkat kota sudah melakukan rembuk stunting ini. Rembuk stunting. Nah, dari rembuk stunting itu menghasilkan sebuah kebijakan strategisnya. Kondisi stunting kita sudah dipotret sekarang berapa angkanya, di Oke. mana saja lokasinya, kemudian akar masalahnya dari setiap daerah itu apa, intervensinya apa. Oke. Itulah tugas dari TPPS menjalankan apa yang sudah disepakati menjadi sebuah rencana strategi percepatan penurunan stunting di semua daerah, semua OPD. Nah, kalau itu. untuk komunikasi sendiri Pak, kalau untuk komunikasi perubahan perilaku, nah ini gimana Pak? Ya, alhamdulillah DPPKB sudah punya ruang KIE, podcast, informasi apapun bisa disampaikan. Sekarang kita banyak menggunakan media sosial, Bang Oke. Dendi. Itu yang paling efektif sekarang, karena tingkat keterlibatannya masyarakat tuh luas. Jadi beliau ini sering manggil kader KB, penyuluh KB dan lain-lain, diajak podcast. Jadi mungkin yang nonton sedikit karena di tengah pandemi, tapi dengan diviralkan melalui channel YouTube-nya DPPKB, dari Humas Kota, dari pemerintah, itu banyak sekali calon ibu misalnya, atau ibu-ibu sendiri, ibu-ibu muda yang punya balita, memahami, oh ternyata program anti-stunting ini, pencegahan untuk penurunan angka stunting ini, harus kerjasama semua pihak. Nah, Tidak berbicara bisa, tentang kerjasama dari semua pihak, artinya kan kita ada konsolidasi nih Pak. Iya. Ya, konsolidasi program pusat, kemudian program daerah dan desa. Iya. Artinya kalau di Kota Jambi sendiri nanti dari pusat pasti akan sampai ke lini yang bawah. Nah, ini konsolidasinya seperti apa Pak? Betul, jadi memang kami secara berjenjang, program-program baik yang spesifik maupun yang sensitif tadi dibahas di setiap tingkatan tadi. Dari mulai kelurahan, kecamatan, karena kan data-data stunting itu di tingkat kelurahan adalah akumulasi dari data yang
RT yang ada di bawahnya. Oke. Tingkat kecamatan adalah akumulasi dari kelurahan yang ada di bawahnya. Tingkat kota juga akumulasi dari semua kecamatan, ada 11 kecamatan. Jadi tidak bisa angka itu tidak dilakukan proses monitoring evaluasinya dari tingkatan yang paling bawah. Oke. Makanya perlu rembukan. Oke, Nah, rembuk stunting tadi, konsolidasinya seperti apa? Saya ke Ibu Ira. Masih seperti yang disampaikan oleh Pak Wawako, kita bicara tentang konsolidasi. Artinya untuk mencapai itu, saya ingin tahu nih langkah-langkah yang udah dikerjakan oleh DPPKB Kota Jambi ini, langkah-langkahnya apa aja, Ibu? Ya, jadi sejak tahun 2021 ketika Presiden mencanangkan bahwa percepatan penurunan stunting itu melalui intervensi spesifik dan sensitif, dan DPPKB langsung melakukan action dengan membuat kerjasama dengan pihak Stikes Baitur Rahim yang alhamdulillah Kaprodinya hadir bersama kita di sini, di mana dari petugas gizi yang ada di Stikes Baitur Rahim, dosen-dosennya itu ikut serta menjadi narasumber di kampung-kampung KB kami. Oh, terjadwal ya? Terjadwal ya? Oke. Keliling kemarin Keliling 12. sudah Oke. di 12 Saya boleh ikutan nggak, Bu? Biar saya Boleh. tahu Nanti seperti akan- apa ya, gitu. Ini nanti ke depan kan kita akan memulai lagi. Oke. Insya Allah kami kasih Ajak tahu. ya? Siap. Sama ajak Jambi TV juga Iya, gitu. Oke. Betul. Kemudian apa lagi, Bu? Kemudian kita juga telah melaksanakan kerjasama dengan KUA tadi. Oke, dengan Kemenak, ya, ya, betul. Untuk pencegahan perkawinan usia dini. Kemudian kita melakukan yang tadi Pak Den dikatakan juga, jangan banyak anak, menjaga jarak kelahiran. Kita melakukan pelayanan KB. Betul. Pelayanan KB ini Betul. bisa dilakukan di fasilitas kesehatan, vaskes-vaskes kita, baik itu di puskesmas maupun di praktek-praktek dan klinik-klinik swasta dan IBI, Ikatan Bidan Indonesia yang memiliki bidan mandiri, praktek mandiri. Nah, tadi Pak Wawako bilang ada tim pendampingan, ini masuk nggak? Masuk. Jadi Ah. kita juga membentuk tim pendamping keluarga. Oke. Nah, di dalam tim pendamping keluarga itu terdiri dari bidan atau ahli gizi, kemudian tim penggerak PKK dan kader institusi masyarakat perkelurahan atau Oke. kader IMP. Iya, iya. Jadi itu yang sudah kami laksanakan. Kami juga sudah melaksanakan pelayanan KB yang mobile, Oke. yang menggunakan mobil pelayanan itu di setiap kecamatan. Dalam 1 tahun itu telah kita laksanakan itu sebanyak 44 kali di mana komunitas yang berkumpul banyak. Oke. Itu salah satunya. Kalau Pokja Kampung KB gimana, Bu? Ya. Masuk juga? Masuk. Oke. Jadi di Pokja Kampung KB itu ada 8 Pokja di setiap Kampung KB. Di mana salah satunya memang ada kesehatan reproduksi itu untuk Pokja kesehatan reproduksi dan agama. Nah, disitulah kita membina di Kampung KB untuk Pokja-Pokja di Kampung KB. Nah, kalau untuk tim pendampingan keluarga ini termasuk tutor, itu ada pelatihan, itu masuk juga nggak, Bu? Nanti gimana? Betul. Jadi kemarin itu sudah kita melatih 746 orang Oke. tim pendamping keluarga. Tutor tadi ya, tutor dengan tadi. narasumbernya Oke. ya dari kita yang sudah kebetulan ada orangnya juga itu sudah dilatih oleh tim dari pusat. Baik. Pak Wawako, Ya. Ibu Ira, Mbak Dini, nanti saya mau ke Mbak Dini di segmen ketiga, tapi kita mesti break dulu. Ya, Pemirsa minum Jambi dulu. TV, dimanapun Minum dulu. Anda, kami nanti akan kembali di talk show eksklusif Jambi TV. Kita masih bersama Bapak Wakil Wali Kota Jambi. Nanti kita akan bicara di segmen ketiga, masih seputar tentang kebijakan program pencegahan stunting di Kota Jambi. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Jambi TV, kita lanjutkan talk show eksklusif Jambi TV berkenaan dengan kebijakan program pencegahan stunting di Kota Jambi. Nah, saya ke Mbak Dini. Mbak Dini selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Gizi Stikes Baitur Rahim Kota Jambi. Nah, Mbak Dini,
ini kan kalau kita bicara stunting, tentunya pasti ada ini goalsnya yang akan dituju ini yang mana. Saya akan nanya ini berkenaan dengan siapa saja yang menjadi prioritas utama. Artinya kan ini kan pasti ada nih yang menjadi utamanya, yang menjadi prioritas untuk pencegahan stunting. Siapa saja? Untuk prioritas utama, ini karena tadi berhubungan dengan 1000 hari pertama kehidupan, berarti dimulai dari ibu hamil, kemudian anak usia 0 sampai 24 bulan, jadi di bawah 2 tahun. Itu yang menjadi prioritas utama dari program di strategi nasional itu. Jadi memang dalam masa 1000 hari pertama kehidupan, ini merupakan masa emas ya, masa emas untuk tumbuh kembang, baik itu pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau ibunya tadi tidak terpapar langsung bagaimana gizi yang baik ya untuk ibunya sendiri dan untuk calon bayi, itu juga akan mempengaruhi dengan risiko stunting. Mungkin seperti itu dari dua kelompok itu. Dua itu ya, ibu dan anaknya tadi. Anak itu mulai dari 0 sampai 24 bulan. Oke. Nah, kita bicara tentang intervensi. Tadi kan Pak Wawaku udah bicara tentang intervensi, Ibu Ira juga sudah bicara tentang intervensi. Nah, tentunya kalau intervensi ini mungkin bisa diperjelas lagi. Siapa saja yang menjadi intervensi prioritas dalam pencegahan stunting? Yang diintervensi siapa? Iya, jadi ada dua kelompok tadi. Ada yang intervensi gizi spesifik, kemudian ada intervensi gizi sensitif. Nah, yang spesifik. Nah, kalau yang spesifik ini terdiri dari ibu hamil dan juga tadi ibu menyusui dan anak 0 sampai 24 bulan. Itu masuk kategori yang spesifik. Sensitif? Kalau yang sensitif, wanita usia subur, calon pengantin. Nah, ini di sini. Oh, yang sudah diutarakan Pak Wawaku sama Ibu Ira tadi. Kemudian balita yang anak 24 bulan sampai 60 bulan, 5 tahun ke bawah, 2 sampai 5 tahun. Itu masuk ke kategori yang sensitif. Sensitif. Ya, dua kelompok itu. Jadi memang dibedakan. Cuman pemantauannya hampir sama juga. Kalau yang sensitif tadi berhubungan dengan tadi ketersediaan pangan, ya, sanitasi, kemudian bagaimana untuk pemantauan berat badan dan tinggi badannya ya di posyandu, kemudian pemantauan dan edukasi tadi kepada WUS dan calon pengantin seperti itu. Nah, kalau yang spesifik, kalau yang spesifik itu juga bagaimana ketersediaan vitamin A, PMT, pemberian makanan tambahan bagi yang kategori yang memang sudah ada ditemukan kasus, misalnya ibu hamil ini nilainya rendah, kan ada resiko untuk melahirkan anak yang tadi berat badannya kurang, badannya kurang, gitu. Itu diberikan PMT, itu dari program pemerintah juga ada di Kemenkes, itu ada pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil. Untuk anak juga ada PMT untuk bayi yang usianya 6 bulan ke atas sudah ada juga. Nah, satu lagi, ini yang menarik ini Mbak Dini, kalau kita bicara tentang efektif, kita kan pemerintah selalu efektif, efisien. Kita bicara tentang efektif. Nah, artinya kita bicara tentang efektif itu kita kaitkan dengan strategi, ya, supaya strategi ini efektif pada saat pencegahan stunting. Ini bagusnya, idealnya seperti apa? Ya, ini berhubungan dengan lintas sektor. Tidak bisa Pak Wawaku sendiri gitu ya bergerak, DPPKB sendiri juga bergerak, atau dari tenaga petugas kesehatan juga bergerak kalau tidak ada lintas sektor tadi. Ini tadi diwadahi oleh DPPKB menjadi program utama, tapi ada juga dari tadi TPK-nya, tim pendamping keluarga, kemudian ada kader, ada KB yang tadi melibatkan masyarakat. Jadi tidak bisa hanya pemerintah sendiri, tapi harus ada masyarakat. Kemudian bagaimana juga dengan industri yang ada mungkin di provinsi kita dalam ketersediaan pangannya, dia memang harus lintas sektor. Tidak bisa berdiri sendiri kalau mau yang efektif gitu ya. Tidak bisa berdiri sendiri jika seandainya ingin efektif. Kalau udah efektif pasti akan efisien, baik itu waktu, tenaga, dana. Nah, kita akan bicara tentang dana sama Ibu Ira. Bu Ira, ini stunting ini kan memang sudah ada perpresnya, ditambah lagi Pak Wali Kota juga sudah menerbitkan SK-nya. Nah, artinya kan harus diakomodir kegiatan pencegahan stunting ini dengan dana yang mumpuni. Nah, ini Bu Ira, tentunya dengan dana yang mumpuni, Ibu juga ada harapan. Nah, ini gimana Bu, di tahun 2022? Ya. Untuk tahun 2022 tahun ini, kita sudah memulai
pergerakan untuk percepatan penurunan stunting, di mana memang untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan bantuan dana BOKB, biaya operasional keluarga berencana. Jadi bukan saja penurunan stunting yang tadi disampaikan oleh Ibu Dini itu menjadi intervensi oleh DPPKB sendiri, tetapi oleh OPD-OPD terkait. Dan alhamdulillah kalau sudah berkoordinasi di bawah pimpinan Bapak Wawako, ketuanya tim TPPS, itu Dinas Kesehatan juga memiliki anggaran sendiri untuk ada penguatannya, penguatan. Oke. Kemudian dari hasil musrenbang, termasuk ketahanan pangan ya Pak ya. Tadi Bapak udah bicara itu. Oke. Di ketahanan pangan pun demikian. Jadi ketahanan pangan, Dinas Pendidikan pun demikian untuk PAUD-nya. Kemudian untuk Bapeda sebagai koordinator di Kota Jambi juga memiliki anggaran khusus untuk percepatan penurunan yang tadi disampaikan efektif dan efisien. Ada rembuk stunting. Kemudian kami pun ada mini lokakarya untuk kasus stunting dan audit kasus stunting. Yang itu program ya Bu ya? Itu kegiatan. Kalau programnya sendiri Bu? Programnya program pengendalian penduduk optimal, pengendalian penduduk yang optimal, kemudian program keluarga sejahtera dan program pelayanan KB. Oke. Kalau yang untuk ini percepatan penurunan stunting terwujud apa nih Bu? Jadi untuk percepatan penurunan stunting ya kita berharap bahwa kasus stunting yang ada di Kota Jambi segera turun dan kita terbebas dari stunting. Di tahun 2024 kita ditargetkan 14% itu harus turun menjadi 14% kasus stunting. Harus turun menjadi kalau bisa zero. Nah, ini kan kita bicara tentang tadi Ibu bilang program-program dan juga harapan di tahun 2022. Nah, artinya kan ini keterkaitan dengan visi dan misi Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Wakil Wali Kota Jambi, kan visi misi yang tertuang di RPJMD itu sendiri. Nah, saya ingin tahu nih Pak Wawako tentang keseriusan, karena penurunan angka stunting ini bukanlah pekerjaan segampang membalikkan telapak tangan. Betul. Kalau membalikkan telapak tangan, simsalabim selesai. Artinya banyak kepala yang harus diurus, ditambah lagi dengan multisektor yang luar biasa, termasuk bagaimana mengendalikan kerjasama yang baik dan mengabaikan ego agar stunting ini menjadi sebuah pekerjaan yang real, kemudian visi dan misi tercapai. Nah, artinya seserius apa saya ingin tahu, dan juga pemirsa Jambi TV juga ingin tahu nih, seserius apa pemerintah Kota Jambi dalam penanganan penurunan angka stunting. Ini gimana nih Pak Wawako? Baik, yang pertama berkaitan dengan RPJMD dulu tadi, Bang Dendi, bahwa misi kami yang kelima itu adalah peningkatan kualitas sumber daya SDM. Ini hal yang sangat menjadi perhatian karena menyangkut masa depan, ya kan? Investasi sumber daya manusia ini menyangkut masa depan, menyangkut kelangsungan hidup dari anak-anak muda Jambi. Anak-anak sekarang nanti jadi pemimpin masa depan dan sebagainya, maka kita harus persiapkan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Jambi begitu keluar Perpres, semua yang ada di Perpres itu kami lakukan semua. Rembuk dilakukan, konsolidasi dilakukan, dan kebetulan saya di amanat itu dikeluarkan SK Wali Kota untuk memperkuat, saya menjadi ketua. Maka ini menunjukkan keseriusan bahwa pimpinan langsung harus mengambil alih program-program ini, dikendalikan secara bersama-sama dengan seluruh OPD, dengan masyarakat, dengan pakar. Menunjukkan keseriusan itu di awal tahun SK Wali Kota sudah langsung keluar. Pak Wali 31 Januari 2022. Langsung mengeluarkan surat keputusan, menunjuk saya sebagai ketuanya dan anggotanya yang sangat lengkap dari semua OPD tadi. Nah, ini menunjukkan keseriusan dan juga ini berhubungan dengan proses penganggaran. Jadi semua penganggaran yang dilakukan di semua OPD-OPD tadi tetap mengarahkan untuk supaya program itu juga pada akhirnya melakukan percepatan terhadap penurunan stunting di Kota Jambi gitu. Nah, gitu. Kita bicara tentang visi dan misi, kemudian juga keseriusan. Artinya mumpung ini masih di awal tahun nih Pak. Ditambah lagi dengan kekuatan anggaran yang sudah
terpos di masing-masing OPD yang punya keterkaitan di multisektor itu sendiri. Harapan Bapak supaya serapannya tercapai secara optimal, ini harusnya gimana Pak? Ya, yang pertama tentu kami mengharapkan semua OPD bergerak untuk menyelesaikan program-program yang sudah direncanakan dari tahun sebelumnya, karena kita memulai Rembuk Stunting ini di tahun 2021. Jadi semua OPD sudah memahami betul apa yang harus dilakukan sesuai tupoksinya. Kemudian yang kedua, kita harus mengajak semua pihak, termasuk juga keluarga, masyarakat, kemudian juga dunia usaha, itu juga penting ya. Kemudian juga kesiapan kita untuk pangan, ketersediaan pangan, ada Satgas Pangan di sana, semuanya lintas sektor ini kita kendalikan di bawah koordinasi saya sebagai Wakil Wali Kota. Inilah menunjukkan keseriusan pemerintah Kota Jambi untuk melakukan upaya ini semua gitu. Luar biasa. Saya hari ini sambil bertamu, sambil berkunjung ke rumah Bapak Wakil Wali Kota Jambi, kita sudah ngobrol-ngobrol tentang stunting, kemudian visi dan misi dikaitkan di sana, termasuk apa ya kalau saya bilang untuk di tahun 2002 ini banyak sekali target dan sasaran dan concern sekali. Ternyata pemerintah Kota Jambi sangat concern untuk menurunkan angka stunting. Itu harapannya. Yang diutarakan kita inginnya zero. Ini semoga pertemuan kita ini bermanfaat ini Pak Wako, Ibu Ira, kemudian Mbak Didi. Kita nih sengaja bertiga datang ke sini bertamu. Suasananya nih asik ini pemirsa. Kita ngobrol di ruang favorit Pak Wakil Wali Kota Jambi beserta istri tentunya. Tadi sambil kita ngobrol dengar-dengar suara ayam. Ini juga ketahanan pangan. Ayam, dimanfaatkan pekarangan. Oke. Saya punya kebun hidroponik, dan seminggu sekali panen kangkung, panen sayuran, kemudian ada ayam. Tinggal potong aja Bang Deddy. Oke, terbiasa Pak. Oke, baik. Pemirsa, tidak terasa 1 jam kami sudah berbincang di talk show eksklusif Jambi TV langsung di kediaman Bapak Wakil Wali Kota Jambi. Tadi kami datang disambut sama Ibu juga. Nanti kami juga pengen pamit sama Ibu. Artinya kami juga harus pamit juga nih Pak Wako. Kemudian Ibu Ira, nanti kita ngobrol lagi. Mbak Dini, kita nanti ngobrol lagi. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam. Artinya kami harus pamit mundur. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini. Pesan dari kami, pandemi masih ada. Artinya tetap protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Semoga pandemi cepat berlalu. Terima kasih. Saya Dendi Dharma beserta seluruh kerabat kerja Jambi TV kami pamit mundur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak. Ya, terus. Terima kasih. Ya. Kamunya udah selesai mau kami. Oh iya. Pamit saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat. Ya. Ibu, kami pamit dulu. 1 jam kami sudah bertamu. Kita ngobrol-ngobrol tentang stunting. Sehat selalu buat Bapak sama Ibu. Tetap protokol kesehatan. Kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nanti di sini lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi. Siap, Pak.